عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang banyak, rahmat dan hidayahnya yang selama ini telah menyertai aktivitas kehidupan kita masing-masing, sehingga sampai malam ini kita masih beriman kepada Allah dan mampu menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari senantiasa kita berbanyak kita baca dan kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca salawat Nabi dan mengirimkannya kepada Rasulullah, inilah jalan terbaik agar kelak dari akhirat kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, setiap tahun kita memasuki bulan suci Ramadan. Namun tidak banyak orang yang memasukinya dengan kesadaran yang sama. Ada orang yang memasuki bulan Ramadan dengan anggapan sebuah rutinitas tahunan. Bangun sepertiga malam makan sahur, pagi tidak makan dan minum sampai berbuka, malam ikut sholat tarawih, dan begitu seterusnya berakhir pada malam takbiran. Namun orang yang beriman kepada Allah, yang secara khusus diundang oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwasanya Ramadan adalah laboratorium spiritual bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Selama ini mungkin tanpa sadar kita melakukan berbagai aktivitas keseharian kita berdasarkan rutinitas mekanis. Kita bekerja berdasarkan tuntutan. Kita beribadah berdasarkan kebiasaan. Bahkan kita beramal dan melakukan interaksi sosial terkadang berbasis kepentingan. Nah, bulan Ramadan ini adalah momen terbaik untuk menggugah kesadaran diri kita. Sebagaimana setiap saat ketika kita mengawali sholat, kita berikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, berbagai profesi apapun yang kita diamanahkan oleh Allah, ibadah yang kita lakukan termasuk puasa Ramadan, sedekah yang kita keluarkan, hendaknya semuanya kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inti dari bulan Ramadan adalah ibadah puasa Ramadan. Puasa di sini adalah merupakan ibadah yang khusus yang Allah wajibkan bagi umat Islam dan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti dari ibadah puasa adalah pengendalian diri. Kita mampu menahan diri dari kebutuhan dasar, tidak makan dan minum. Meskipun tanpa ada yang melihat, di kamar sendiri, ada makanan, ada minuman. Di bulan suci Ramadan pada saat jam 7 sampai jam 5, dengan penuh kesadaran kita tidak melakukannya, bisa menahan diri tidak makan dan minum. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik hamba yang beriman agar senantiasa menjadikan ibadah puasa sebagai latihan spiritual, sekaligus sebagai laboratorium spiritual. Kita menguji, meneliti pribadi kita masing-masing. Selama ini apakah kita hidup sudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita beribadah, kita bekerja, kita mencari nafkah dan melakukan berbagai macam kebaikan, sudahkah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika belum, bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk melatih diri selama 1 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ibadah puasa dengan memiliki tujuan. Bagi mereka yang mampu berpuasa selama bulan Ramadan, Allah akan berikan hadiah, yaitu takwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu memperoleh derajat kamu. Ayat ini menegaskan bahwasanya puasa tidak hanya sekedar kewajiban di bulan Ramadan, tetapi memiliki nilai lebih bagi mereka yang mampu melaksanakannya selama 1 bulan penuh. Allah akan berikan hadiah ketakwaan dalam dirinya. Dan melalui ayat ini mengandung 3 dimensi pengertian. Yang pertama, puasa adalah merupakan kewajiban yang Allah tetapkan bagi kita umat Islam dan sekaligus bagi umat-umat yang terdahulu. Berarti puasa sudah teruji secara universal dalam konteks pendidikan spiritual hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masa ke masa. Dan yang kedua, ibadah puasa mengandung makna yang mendalam. Jika dilakukan dengan dasar iman karena Allah, dengan penuh kesadaran dan ketulusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan jalan menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, takwa adalah sebuah potensi dalam diri seorang yang beriman kepada Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memiliki kesadaran ilahi. Orang yang bertakwa senantiasa merasa setiap detik, setiap saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan, bahkan tutur kata yang terucap, dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memiliki kontrol dalam dirinya. Orang-orang seperti ini akan jauh dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Orang yang bertakwa juga memiliki pengendalian diri. Kalau kita sudah mampu 1 bulan penuh melatih
menahan diri tidak makan dan minum, tidak melakukan hubungan suami istri pada saat kita berpuasa, maka secara otomatis karena kita sudah mampu menahan diri dari kebutuhan dasar, maka secara logika spiritual kita akan mampu menahan diri terhadap dorongan-dorongan nafsu yang negatif yang muncul dari pikiran dan hati kita masing-masing. Dan inilah inti dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah memiliki konsistensi dalam melakukan ibadah ikhlas karena Allah. Mungkin ada di antara mereka nanti pada saat memasuki Ramadan baru melakukan ibadah sholat. Setelah masuk bulan Ramadan baru membuka dan membaca Al-Quran. Setelah memasuki Ramadan baru mau bersedekah. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini yang dilakukan selama bulan Ramadan hendaknya didasari dengan penuh kesadaran supaya ketika Ramadan berlalu, kebiasaan-kebiasaan baik selama bulan Ramadan tidak segera perlahan-lahan menghilang. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ternyata hasil dari puasanya berbeda-beda. Ada orang yang berpuasa hanya sekedar merasakan haus dan lapar. Ada orang yang berpuasa yang memperoleh pahala dan perubahan sikap dalam hidupnya. Perbedaan hasil ini terletak pada perbedaan kualitas ibadah puasa. Maka Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka tidak mendapatkan sedikit pun pahala dan kebaikan dari ibadah puasanya selain merasa haus dan lapar. Naudzubillahi min dzalik. Maka mensikapi hadis dan nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW, selama bulan Ramadan ini kita tidak sekadar menahan diri dari makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri sejak imsak sampai waktu berbuka puasa, tapi dengan segenap upaya, kekuatan dan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, secara sadar kita menggugah hati agar senantiasa setiap bisikan yang keluar dari dalam hati selalu dalam keadaan suci. Akal pikiran kita setiap yang terfikir dengan penuh kesadaran membuahkan pikiran-pikiran yang positif, bahkan kita mampu menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik yang bisa membatalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita mampu jamaah sekalian mengendalikan diri seperti itu secara totalitas, menjaga lidah, hati dan pikiran serta sikap dan perilaku dari hal-hal yang membatalkan puasa, insya Allah puasa kita di bulan suci Ramadan akan bermakna dan kita akan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Ramadan tahun ini bisa kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Semua kebaikan dan ibadah yang kita lakukan betul-betul kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berakhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang lebih jujur, yang lebih disiplin, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.